Oke, selamat sore semuanya. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan saya Isabella Agustin, Agent Koordinator dari Asya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktu hadir di online talk show pada sore hari ini dengan tema Lindungi Diri, Lindungi Keluarga dengan Vaksin COVID-19. Persembahan dari Asya, Beautiful Life, Beautiful Living, bekerjasama dengan Halodoc. Nah, sebelum kita mulai, kita juga harus berkenalan dulu siapa itu dengan Asya dan Halodoc. Asya sendiri merupakan the only lake township in East Jakarta. Kami memiliki 70 hektar area yang dikembangkan di wilayah Jakarta Timur dengan ikonik 15 hektar danau. Joint venture dari 3 developer
besar yaitu Astra Property, Hong Kong Land, dan Modern Land yang sudah mempunyai tentunya reputasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kami sudah mulai memasarkan beberapa klaster di wilayah Jakarta Timur ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu mengenai lebih detail Asya, bisa menghubungi marketing Asya atau ke rekan-rekan agent kesayangan Anda. Nah, selain itu kita juga akan berkenalan dengan Halodoc. Nah, Halodoc adalah sebuah aplikasi yang memberikan solusi kesehatan terlengkap. Lewat aplikasi mobile Halodoc, kita bisa berkonsultasi langsung dengan dokter, membeli obat, membuat janji dengan rumah sakit ataupun laboratorium. Yang pastinya Halodoc ini mempermudah akses kita dalam perawatan kesehatan. Saat ini Halodoc juga telah bekerja sama lebih dari 20.000 dokter umum dan dokter spesialis, serta sekitar 5.000 sarana kesehatan di rumah sakit, apotik, laboratorium di seluruh Indonesia. Dan Halodoc juga telah bekerja sama dengan 19 asuransi ternama. Penggunaan aplikasi Halodoc saat ini juga telah mencapai 12 juta orang. Sangat banyak ya Bapak Ibu sekalian. Halodoc ini juga merupakan mitra resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi Halodoc, bisa download sekarang, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap jaga jarak dan lebih banyak menggunakan fasilitas online termasuk urusan kesehatan. Nah, baiklah, pada talk show kali ini kita akan ngobrol dengan Dr. Stephanie Sely Haryanto. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore. Oke, yang merupakan salah satu dokter umum di Halodoc bersama seorang influencer yang juga tidak asing lagi, seorang vokalis band sekaligus pemilik kedai kopi yang kita kenal dengan Abdul and the Coffee Theory. Selamat sore, Pak Abdul. Sore. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sambut Dr. Stephanie Sely Haryanto yang sebelumnya akan menyampaikan presentasi kesehatan mewakili Halodoc. Silakan dokter. Oke, baik. Terima kasih Bella untuk sore hari ini. Saya akan membawakan mengenai vaksin COVID-19. Jadi temanya lindungi diri dan lindungi keluarga juga. Oke, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu nih, apa itu vaksin. Jadi vaksin itu merupakan produk biologi. Vaksinnya sendiri itu merupakan produk. Produknya ini mengandung antigen. Kalau kita bahas mengenai antigen, antibody, antigen itu merupakan virusnya. Jadi virus atau bakteri atau mikroorganisme. Kalau antibody adalah zat yang terkandung di dalam tubuh kita sendiri, seperti itu, atau kekebalan tubuh kita sendiri. Nah, terus produk biologi ini tuh mengandung mikroorganisme, baik dia itu mati ataupun masih hidup, yang dilemahkan, atau dia itu utuh atau diambil bagiannya saja. Atau bahkan produk biologi ini tuh bisa juga diambil toksinnya saja, seperti kita ambil contoh yaitu TT, vaksin TT. Vaksin TT adalah vaksin tetanus toksoid. Jadi itu ada toksinnya dimasukkan ke tubuh kita, lalu tubuh kita memproduksi kekebalan. Oke, baik. Lalu apa sih dok bedanya vaksin dengan vaksinasi? Vaksinasi sendiri itu merupakan pemberian vaksinnya. Jadi vaksin merupakan produknya, vaksinasi merupakan pemberiannya. Nah, pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi setelah kita divaksinasi, itu bukan berarti kita bebas dari segala penyakit, bukan bebas dari penyakit tersebut, bukan. Tapi kita masih bisa terinfeksi, tapi kita hanya mengalami sakit yang ringan saja, seperti itu. Kemudian bahkan kita juga bisa tidak akan sakit, bahkan kita juga tidak akan menjadi sumber penularan bagi orang lain. Baik, lalu bedanya dok dengan imunisasi apa sih? Kalau imunisasi sendiri itu merupakan proses pembentukan imun, seperti itu. Jadi imunisasi itu ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang imunisasi aktif itu merupakan contohnya seperti vaksinasi ini. Jadi vaksinasi ini dia itu disuntikan, kemudian kita akan menimbulkan kekebalan tubuh di tubuh kita sendiri. Kalau imunisasi pasif itu ada yang alami, ada yang buatan. Nah, kalau imunisasi pasif yang alami itu seperti ibu ke dalam janin, jadi janinnya ini mendapatkan imun secara langsung dari ibunya saat dikandung. Kemudian kalau yang buatan itu seperti kita sering banget ya dengar kalau
orang penderita COVID-19 ini banyak banget yang butuh plasma konvalesens seperti itu. Jadi plasma konvalesen sendiri itu merupakan imunisasi pasif yang secara buatan. Jadi kita masukkan langsung, jadi plasma konvalesen itu mengandung antibodi terhadap COVID-19 seperti itu. Jadi kita langsung masukkan ke dalam tubuh orang yang sakit. Tujuannya adalah untuk imunnya itu menyerang langsung virus yang ada di dalam tubuh orang yang sakit tersebut. Oke, next. Jadi sistem kekebalan tubuh manusia itu memang ada dua, secara alamiah dan buatan. Kalau yang alamiah sendiri itu, jadi kita itu langsung terkena penyakit, misalkan saya terkena COVID-19. Jadi itu secara alamiah tubuh saya memproduksi kekebalan tubuh sehingga saya itu mempunyai kekebalan secara alami seperti itu. Kalau yang buatan itu kita dengan imunisasi tersebut itu namanya sistem kekebalan tubuh manusia yang secara buatan. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit dan mengenali dan tahu cara melawannya seperti apa. Seperti itu. Nah, Dok, kalau kekebalan kelompok atau herd immunity sendiri itu apa sih, Dok? Kalau kekebalan kelompok ini itu contohnya kita lihat di bagian orang-orang yang warna putih itu orang sehat tapi tidak diimunisasi. Kalau yang merah itu merupakan orang yang terinfeksi dan yang bisa menularkan. Jadi di dalam suatu kelompok, jika ada orang sehat yang tidak diimunisasi dan ada orang yang sakit bertemu, jadi lama-lama akan terinfeksi semua itu rata-rata secara sebagian besar seperti itu. Nah, kalau yang kita lihat coba yang bawah itu orang sehat yang sudah diimunisasi yang warna kuning. Jadi kalau seandainya orang Indonesia itu, kita ibaratkan ini orang Indonesia ya. Jadi orang Indonesia mendapatkan vaksinasi, sudah disuntik, kemudian ada yang terinfeksi nih. Nah, kita harapannya yaitu untuk kita mempunyai kekebalan. Jadi hasilnya nggak ada tuh yang tertular seperti itu. Jadi herd immunity itu merupakan jadi ada kekebalan di dalam suatu kelompok yang besar. Jadi untuk mengurangi proses penularan. Oke, baik. Jadi kita akan bahas mengenai vaksinasi COVID-19 setelah tadi kita udah belajar mengenai perbedaan-perbedaan tersebut ya. Jadi tujuan vaksinasi COVID-19 sendiri itu merupakan mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, kemudian menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, kemudian mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity tadi, kemudian melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Oke, nah ini banyak banget nih yang tanya nih, apakah vaksin itu aman? Karena kan vaksin ini kan diproduksi secara darurat nih. Nah, kalau kita tuh gak usah ragu nih, karena prosesnya pembuatan vaksin sendiri itu panjang sekali ternyata. Jadi ada tahap preklinik, tahap klinis. Tahap klinisnya itu juga ada fase 1, fase 2, fase 3. Baru setelah itu diterima oleh Badan POM dan diterbitkan emergency use authorization atau izin nomor edar seperti itu. Jadi panjang sekali. Jadi pembuatan vaksin sendiri itu keamanan dan efektivitasnya itu merupakan prioritas utama. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah bingung-bingung seperti itu. Dan vaksin sendiri, vaksin COVID-19 ini juga sudah disetujui oleh MUI, terutama yang brand Sinovac ya. Kita udah jalan ya sepanjang waktu ini. Oke, seperti itu saja sih. Kalau untuk vaksin itu obat nggak sih, Dok? Banyak juga ini yang tanya nih. Vaksin itu obat nggak sih sebetulnya? Nah, vaksin itu bukan obat. Jadi vaksin itu merupakan tadi itu mikroorganisme yang disuntikkan ke dalam tubuh kita sehingga kita itu membentuk kekebalan secara spesifik terhadap penyakit yang ada di dalam mikroorganisme tersebut seperti itu. Jadi kita tujuannya untuk terhindar dari tertular atau kemungkinan terkena sakit berat seperti itu. Jadi vaksin itu bukan obat ya, tapi untuk membentuk kekebalan di dalam tubuh diri kita sendiri gitu. Nah, ini juga banyak yang tanya nih reaksi pasca vaksinasi. Jadi reaksi pasca vaksinasi itu karena vaksin ini itu, kalau vaksin COVID-19 ini tuh kan vaksin yang inactivated ya. Jadi vaksinnya itu sudah dibentuk sedemikian rupa dan dinonaktifkan virusnya sehingga dia itu nggak mungkin menyerang tubuh kita seperti itu. Jadi umumnya itu reaksi pasca vaksinasi yang COVID-19 ini umumnya ringan.
bersifat sementara dan tidak selalu ada. Jadi misalkan Bapak Ibu ada yang setelah vaksinasi rasanya demam nih. Demamnya paling ringan-ringan, nggak mungkin yang demam tinggi menggigil seperti itu. Demamnya ringan dan paling maksimal itu 48 jam setelah dilakukan vaksinasi seperti itu. Kemudian paling nyeri otot yang di daerah suntikannya dan ada ruam pada bekas suntikan. Jadi ada merah-merah. Nah, tapi perlu diperhatikan kalau demam, nyeri otot, ruam, atau reaksi alergi lainnya yang terjadi secara terus-menerus, itu harus langsung kontrol ke rumah sakit. Tapi kita nggak perlu khawatir karena manfaat vaksin COVID-19 ini itu jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi apabila kita tidak divaksinasi, seperti itu. Oke, jadi keampuhan vaksin COVID-19 sampai saat ini memang sudah terbukti aman ya dan meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Tapi kita juga tidak boleh lengah nih mengabaikan 3M. Nah, kita harus tetap pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan walaupun kita sudah mendapatkan vaksin COVID, seperti itu. Nah, ini kapan sih vaksin COVID-19 ini dilakukan? Jadi pemerintah ini membagi menjadi 2 periode ya. Periode yang pertama yaitu dari Januari sampai April 2021. Kemudian periode 2 yaitu April 2021 sampai Maret 2022. Jadi total waktunya itu 15 bulan. Tapi kemarin Pak Jokowi bilangnya suruhnya maksimal 12 bulan harusnya sudah tercapai semua, seperti itu. Nah, siapa saja dan berapa banyak yang akan divaksinasi. Jadi periode 1 ini memang diperuntukkan oleh tenaga kesehatan dan petugas publik. Nah, periode 2 yaitu masyarakat umum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan total penerima vaksin yang di Indonesia ini adalah 181,5 juta orang. Jadi banyak banget ya. Jadi yang di rumah juga harusnya antusias ya karena itu kan terbatas juga dan senang banget ya harusnya kalau udah dapat vaksin secara langsung gitu dari pemerintah. Nah, ini yang periode yang telah ditetapkan yaitu periode 1 tadi petugas kesehatan, kemudian yang kedua itu yang periode vaksinasi yang April sampai Maret itu dari April 2021 sampai Maret 2022 untuk masyarakat yang rentan atau masyarakat lainnya. Jadi ini sudah dibagi-bagi, jadi kita tinggal nunggu saja ini untuk gilirannya mendapatkan vaksin. Next, jadi siapa saja sih yang boleh divaksinasi? Jadi siapa sih yang divaksin itu kita baru mendapatkan penelitian bahwa usia di atas 18 tahun yang boleh divaksinasi. Kenapa? Karena datanya yang untuk anak-anak itu memang belum didapatkan ya. Jadi kita takut kalau seandainya kita berikan kalau belum ada penelitiannya yang lebih lanjut. Nah, tapi ini terus dikembangkan oleh Badan WHO untuk meneliti ke depannya seperti apa. Nah, yang boleh divaksinasi yaitu yang pertama usia di atas 18 tahun. Kemudian lansianya yang lansia atau usia di atas 59 tahun itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk vaksin COVID-19. Kemudian yang punya tekanan darah tinggi itu harusnya di bawah 180/110 saat dicek. Kemudian ibu menyusui juga boleh karena memang terbukti karena dari menyusui tersebut imun yang terdapat di ibu juga didapatkan oleh bayi, seperti itu. Jadi ibu menyusui ini juga aman untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Kemudian penyintas COVID-19 jika sudah sembuh minimal 3 bulan, kemudian penderita tuberkulosis dengan pengobatan rutin lebih dari 2 minggu, kemudian ada penderita kanker, itu wajib meminta persetujuan dari dokter yang merawat. Dan kalau untuk kelainan darah seperti pembekuan darah, kelainan pembekuan darah, defisiensi imun, penerima darah atau transfusi, jadi vaksinasi ini harus ditunda terlebih dahulu. Nah, kemudian yang punya riwayat alergi berat seperti apa? Kalau seandainya kita punya riwayat alergi yang berat, jadi vaksinnya itu harus dilakukan di rumah sakit saja, jadi biar aman seperti itu. Nah, kalau untuk yang punya riwayat asma, PPOK, jantung, hati, ginjal, itu harus membawa surat keterangan layak dari dokter yang merawat untuk vaksinasi. Jadi harus bawa terlebih dahulu karena kita kan harus cek kan untuk hasil labnya seperti apa, apakah keadaannya ini sedang akut atau enggak, itu kita cek dari situ. Jadi harus butuh surat kelayakan vaksinasi dari dokter yang merawat.
Kalau untuk autoimun yang sistemik itu harus dinyatakan stabil oleh dokternya sendiri. Kemudian kalau epilepsi atau penyakit ayan juga bisa dilakukan jika dalam keadaan terkontrol. Kemudian jika baru saja menerima vaksinasi lain selain vaksin COVID-19, harus ditunda terlebih dahulu 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Nah, kalau untuk persetujuan vaksinasi lansia, itu ada 5 kuesioner yang biasanya harus diisi. Yaitu biasanya tanpa bantuan alat tuh orang tua ini apakah bisa menaiki 10 anak tangga tanpa istirahat di antaranya. Kalau bisa lanjut. Kemudian seberapakah sering dalam 4 minggu Anda merasakan kelelahan. Kalau seandainya dia cuman kadang-kadang masih oke. Kemudian kalau kalau penyakitnya lebih dari 4 dari 11 penyakit utama seperti hipertensi, diabetes, kanker, kemudian penyakit paru-paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, kemudian nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Pokoknya kalau didapatkan lebih dari 4 dari 11 ini, itu kita anggap ada skornya sendiri gitu. Jadi ini tuh ada skornya di masing-masing pertanyaan. Nah, kemudian apakah tanpa bantuan orang tersebut kesulitan berjalan sejauh 100 sampai 200 meter? Kalau iya ya juga kita berikan skor lagi. Kemudian penurunan berat badan lebih dari 5% dalam setahun terakhir, ini juga kita ada poinnya sendiri. Jadi kalau seandainya poinnya ini lebih dari 2, vaksinasi lansia ini tidak dibolehkan ya. Jadi kalau seandainya di bawah 2 masih oke, masih diberikan seperti itu. Nah, kalau untuk peran diri sendiri, keluarga dan masyarakat sendiri nih, untuk kita-kita yang ada di rumah nih. Jadi kita itu sangat berperan ya untuk penyakit ini, untuk mengakhiri pandemi ini. Nah, dengan cara apa? Dengan cara protokol kesehatan tersebut 3M, yaitu ada memakai masker, tidak cuma memakai masker ya, tapi memakai masker dengan benar. Jadi biasanya memakai masker itu cuman ya udah pakai aja gitu, tapi nggak benar gitu kan. Jadi harus ditutup dulu hidungnya, hidung dan mulutnya itu harus tertutup dengan rapat seperti itu. Kemudian cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian jaga jarak minimal sih 2 meter ya sebetulnya. Kemudian untuk COVID-19 yang sudah ada gejala nih, ada gejala COVID-19 itu kita tes, kita tracing juga dan kita treat atau kita obati secara langsung. Jadi kita harapnya kalau kita melakukan 3T ini, COVID-19 ini juga langsung jadi ada isolasi, jadi orang lain untuk resiko tertularnya itu juga menurun seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah vaksinasi. Vaksinasi sendiri kita juga harus mengikuti ya program dari pemerintah. Jika seandainya kita bayangkan satu rumah ada kakek nenek, ada ayah ibu, ada kita, kemudian ada anak-anak. Nah, yang boleh dapat vaksin kan kecuali anak-anak nih. Anak-anak ini gimana nih, nggak terlindungi dong gitu kan. Nah, kalau seandainya satu rumah ini sudah divaksin, untuk anak kecil untuk terpapar ini tuh berkurang sekali seperti itu. Jadi resiko untuk tertularnya itu menurun seperti itu. Jadi kalau kakek neneknya sudah dapat vaksin, jadi kan aman nih. Terus misalkan saya tenaga kesehatan, kita bawa kuman-kuman ini dari rumah sakit, itu udah nggak mungkin kan sekarang kan, karena kan saya sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi sudah aman juga, jadi virusnya nggak mungkin masuk ke rumah. Kemudian misalkan anak-anak nggak usah divaksin, nggak masalah seperti itu, karena memang satu keluarga ini sudah terlindungi. Anak-anak dapat dari mana kan nggak mungkin kan, anak-anak kan hanya di rumah saja kan, biasanya nggak kerja, nggak kemana-mana seperti itu. Jadi kita juga masih tetap lanjutkan sih untuk penelitian dari Badan WHO. Nah, yang paling penting untuk kita semua yaitu no more hoax. Jadi ini tuh mencegah sekali untuk untuk menurun. Jadi no more hoax ini gimana ya? Jadi kalau ada berita-berita yang nggak benar, itu jangan dong diteruskan, karena semakin menakut-nakuti orang untuk mendapatkan vaksin seperti itu kan. Jadi pandemi ini nggak akan kelar-kelar. Nah, jadi jangan sampai kita menyebarkan info-info yang nggak betul seperti itu. Oke.
Nah, demikian presentasi dari saya kembalikan kepada Bella. Oke, terima kasih Dokter Stefani untuk penjelasan lengkap mengenai vaksin COVID-19 ini. Sangat jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat juga nih untuk informasinya. Nah, sore hari ini kita juga kedatangan Abdul and the Coffee Theory. Apa kabar Mas Abdul? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, masih ngaktif ngeband nggak nih Mas? Masih ya, oke. Sedikit info juga nih, kalau Mas Abdul ini sebelum aktif di musik dan di kedai kopi, dulu sempat kerja di Kementerian Kesehatan ya? Masih sih sebenarnya. Oh sampai sekarang masih masih, kerja, oke. Nah ini related banget nih ya, ada satu dokter, ada satu dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi no more hoax ya dok ya. Iya betul. Oke, baik kalau gitu kita akan langsung aja mulai ngobrol dan sharing pada sore hari ini. Untuk rekan-rekan di rumah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputar topik obrolan kita hari ini, bisa menuliskan di kolom chat, nanti tim kita akan menyaring beberapa pertanyaan. Dan buat rekan-rekan yang hadir di studio juga bisa bertanya langsung dengan Dr. Stefani dan Mas Abdul di sesi pertanyaan tanya jawab pada di akhir acara ya. Oke. Nah, langsung kita mulai saja sesuai tema obrolan kita sore hari ini, lindungi diri, lindungi keluarga dengan vaksin COVID-19. Pertama-tama aku mau nanya dulu nih ke Dr. Stefani. Nah, apakah sudah ada penurunan signifikan nih dok dari kasus COVID-19 sejak dimulainya gerakan vaksin ini? Oke. Jadi selama ini kan yang dapat duluan kan tenaga kesehatan nih. Betul. Jadi saya juga mengalami, saya sedikit cerita, jadi dari rumah sakit saya sendiri biasanya sebelum vaksinasi itu kan kita biasanya diswab kan per 2 minggu ya. Jadi biasanya tuh ada 3, 4 gitu yang kena. Jadi kalau setelah divaksinasi ini biasanya tuh 1 bahkan 0 gitu. Jadi benar-benar signifikan, dan Bapak Kemenkes sendiri juga mengumumkan bahwa ada penurunan kasus COVID yang positif di tenaga kesehatan secara signifikan seperti itu. Berarti untuk vaksin ini sendiri di tenaga kesehatan ini sebenarnya sudah ada pembuktiannya ya. Iya, betul. Kalau itu efektif gitu ya. Karena kan tenaga kesehatan seperti kita tahu juga sangat rentan ya karena yang merawat orang-orang sakit ini sendiri. Betul. Nah, kalau sekarang saya mau nanya sama Mas Abdul nih. Kan katanya Mas Abdul sudah vaksin juga ya? Udah. Udah ya. Nah, bisa sharing nggak nih Mas ke kita apa yang melatar belakangin Mas Abdul untuk segera melakukan vaksin? Padahal kan mungkin Mas Abdul ini bukan masuk kategori prioritas nih. Kalau seperti saya tahu nih kan sekarang ini yang lagi happening kan vaksin lansia ya, sama tenaga medis gitu. Aku sih kebetulan karena masih jadi maksudnya pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan, emang Bapak Menteri juga menganjurkan supaya semua harus cepat vaksin. Jadi emang saya kebagian waktu itu bulan Maret awal ya nggak salah. Oh, pas awal-awal ya berarti ya Mas itu ya? emang saya kan kebetulan di di bagian Sesditjen Yankesnya Kementerian Kesehatan. Jadi itu satu Sesditjen emang udah vaksin semua tuh. Jadi emang kita disuruh vaksin semua, dan emang sudah diatur gitu. Jadi emang kita ikutin sesuai protokol aja, dan ya akhirnya saya divaksin. Oke, kalau gitu. Nah, aku balik lagi nih ke dokter. Kan saat ini di luar sana nih masih banyak nih ya, yang tadi kayak dokter bilang pro kontra mengenai vaksin. Mungkin bisa dijelasin secara singkat nih, gimana sih sebenarnya cara kerja si vaksin COVID-19 ini, biar rekan-rekan yang sedang menyimak pada sore hari ini bisa lebih jelas dan lebih mantap lagi nih, kan gitu. Oke, baik. Jadi secara umum cara kerja vaksin itu sama sih. Jadi dia itu dimasukkan, tadi yang saya sudah bilang, dimasukkan mikroorganisme, baik dia itu masih utuh atau sudah dilemahkan atau dan lain sebagainya ke dalam tubuh, kemudian kita menimbulkan kekebalan sehingga kita terhindar dari penyakit tersebut atau terkena penyakit tapi sakitnya ringan, seperti itu Bella. Jadi untuk vaksin COVID-19 sendiri ini terbuat dari virus yang inactivated ya, atau dia itu sudah dinonaktivasi, sehingga untuk menimbulkan efek samping yang sangat signifikan atau yang fatal gitu, memang
sangat jarang sekali ya. Oke. Jadi selama ini yang ada di dunia dilaporkan ini, dilaporkan itu ternyata tidak ada hubungannya dengan vaksinasi COVID-19 ini, seperti itu. Jadi untuk vaksin COVID-19 ini aman sih. Aman ya. Oke. Nah, mungkin thank you nih Dok untuk penjelasannya sih. Saya sebenarnya sudah cukup jelas nih dari pembicaraan kita tadi, dari presentasi juga sebenarnya sudah dijelaskan. Nah, kalau menurut Mas Abdul nih, kan mungkin masih banyak ya di luar sana nih orang-orang yang enggak deh, kamu aja deh yang vaksin, saya nanti aja. Kayak tadi seperti dibilang herd immunity gitu. Pasti ada aja orang yang takut lah, atau mungkin sebenarnya pengen vaksin tapi fobia jarum mungkin ya gitu ya, Iya, jadi benar. takut. Nah, menurut Mas Abdul sebagai influencer nih, mindset apa sih yang harus ditanamkan supaya orang-orang ini nih mau vaksin gitu loh maksudnya? Jadi sebenarnya waktu gue divaksin juga, gue sebenarnya takut juga. Jadi apalagi kan teman-teman kita juga, wah itu virusnya dimasukin ke tubuh lu tuh, hati-hati gitu-gitu. Takut kan jadi biasa kan. nanti berubah apa gitu ya Mas? Pokoknya, wah lu akhirnya kena COVID-19 gitu. Kayak gitu lah. Cuman emang akhirnya sih ya, gue coba jalankan sesuai yang disuruh. Dan gue ada 2 kali ya vaksin, jadi sebenarnya termasuk kalau kita sebenarnya percaya aja gitu ya, nggak dengerin banyak hoax itu sih sebenarnya aman-aman aja gitu. Aman-aman aja ya? Karena buat teman-teman di sini yang nggak tahu, saya juga ada asma gitu. Oh, Asma oke. saya juga parah, dan kemarin juga saya juga ada nanya ke dokter sana gimana nih saya gitu. Saya ada asma gitu. Dan ya itu dia. Jadi saya coba jalankan, emang saya mengalami beberapa apa namanya istilahnya efek lah ya, tapi efeknya yang ringan lah. Nggak Oke. dibilang parah mungkin ya, apa ya, kayak mungkin kayak misalnya nafas saya karena saya asma, jadi mungkin nafas saya agak sedikit lebih capek aja selama 48 jam tadi yang dibilang tadi. Setelah 48 jam itu udah aman sih sebenarnya. Balik Jadi normal ya? kayak demam, gue termasuk yang kena demam juga. kena demam. Iya, terus pegel-pegel. Nah, cuman kalau untuk nafas bukannya saya sesak nafas, cuman saya ada sedikit jalan tuh agak capek aja gitu. Tapi setelah itu aman-aman aja. Saya biasanya pagi selalu ada misalnya flu, atau misalnya saya tuh termasuk yang lumayan sering ada flu sih pagi-pagi gitu. Tapi sejak vaksin itu aman-aman aja. Terus termasuk gue tuh termasuk yang kayak kalau naik pesawat itu pasti sakit tuh telinga tuh. Karena flu gue yang parah itu kan maksudnya. Oke, ha. Nah sejak vaksin itu sekarang gue udah nggak pernah mengalami itu. Karena kebetulan gue udah sempat berapa kali keluar kota untuk manggung juga dan acara kantor. Jadi lebih baik sih kalau menurut gua. Cuman emang 2 hari awal itu aja sedikit bikin deg-degan aja sih. Oh gitu, jadi Ya, ini badan bener rasanya nggak nggak sih? enak gitu ya Mas? Ini sebenarnya benar nggak sih ini vaksinnya gitu. Cuman setelah gua jalanin, yang vaksin pertama sih yang sebenarnya gue lebih deg-degan. Cuman kalau vaksin kedua, gue udah tahu, oh ya gue akan kayak begini nih. Jadi aman gitu. Jadi selama 2 kali vaksin mengalami hal yang sama. Oh oke. Jadi yang kedua gue lebih tenang. Yang pertama gue agak takut sih, nelfon sana sini gitu kan. Sama lah kayak orang-orang yang belum pernah divaksin gitu. Jadi gue melakukan hal yang wajar. Oke. Dan gue nanya juga teman-teman dokter gue, iya emang bro kalau yang asma pasti ada kayak gitu, nggak apa-apa bro, lu nggak usah takut gitu. Ya udah setelah 48 jam gue cek hari ketiga udah baik-baik aja. Udah gue balik kayak semula dan terasa lebih fit aja, bukan maksudnya fit gue jadi Superman nggak, cuman kayak lebih aman aja. Tapi tetap protokol gue selalu lakuin itu sih. Oke. Jadi ini pengalaman sendiri nih ya dari Mas Iya. Abdul yang sudah pernah vaksin dan memang ada sakit asma. Iya. Sangat wajar ya berarti Iya, kalau wajar ada sekali. mengalami habis vaksin tuh demam, apa tuh Iya, demam pegel-pegel ya. nyeri-nyeri gitu, wajar ya berarti ya. Sama laparan sih, atau saya emang orangnya laparan saya nggak tahu deh. Waduh. Nah itu dia tuh. Nah, jadi nggak usah takut nih ya Bapak Ibu kalau misalnya kayak tadi Mas Abdul bilang habis suntik pertama, kok gue jadi sakit panas gitu ya, kok gue jadi ngilu-ngilu nih vaksinnya bener apa enggak gitu ya. Tapi itu ternyata memang reaksi Emang alami prosesnya ya, gitu ya, Bang reaksi Hendra. alami ya. Atau kalau 48 misalnya jam orang bener. yang katanya imunnya kuat malah nggak ngalamin apapun katanya gitu ya, baik-baik Iya. aja gitu ya. Banyak kok yang baik-baik aja banyak. Banyak Oke. sih. Banyak. Nah, jadi sebenarnya intinya sederhana nih ya. Jadi kalau misalnya vaksin itu sebenarnya benar-benar buat ngelindungi kita nih ya. Iya. Dan keluarga yang kayak tadi dokter bilang ya. Nah, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada diri kita sendiri sama keluarga Keluarga kita dan kita, lingkungan betul. sekitar ya pastinya.
Oke, sebelum kita lanjutin obrolan sore hari ini, saya ingin menginformasikan dulu bahwa Halodoc juga punya layanan drive-thru COVID-19 dan sekarang ini sudah layanan vaksinnya ini sudah dimulai sejak tanggal 3 Maret 2021 kemarin. Nah, bagaimana antusiasme masyarakat dengan layanan baru Halodoc ini? Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Halodoc punya satu mimpi, yaitu mensimplifikasi akses kesehatan, dan ini adalah salah satu bentuk upaya kami dalam pelaksanaan mimpi itu. Kami berharap kerjasama bergandeng erat antara para stakeholder di sini bisa berdampak besar untuk bangsa Indonesia, khususnya dalam upaya mensukseskan proses vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia secara cepat dan secara aman. Untuk bisa melakukan sampai 1 juta, 2 juta per hari, pemerintah tidak mungkin lakukan itu sendiri. Pemerintah harus lakukannya bersama-sama dengan pihak semuanya, termasuk juga swasta, terutama startup-startup yang dibidani oleh anak-anak muda seperti teman-teman. Sukseskan vaksinasi Indonesia. Sukseskan vaksinasi Indonesia. Oke dok, kita udah lihat tuh ya tayangan videonya. Nah ini kan sebenarnya layanan baru dari Halodoc mengenai drive-thru ya. Tapi yang saya tahu ini buat lansia dulu ya, pertama kali ya. Karena kebetulan ibu saya juga ikut berpartisipasi, jadi saya sudah tahu prosedurnya. Nah sebenarnya metode ini nih aman nggak sih? Kan kalau kita tahu paling cuma ngantrinya di mobil doang nih ya, kadang nggak ada yang turun. Nah seberapa efektif nih? Jadi kita udah lihat nih videonya tadi kan seperti apa. Jadi untuk antrian sendiri itu tidak ada ya, kita lihat sendiri kan. Jadi orangnya itu datang, kemudian dia pakai mobil atau pakai motor, kemudian dia datang sesuai jadwal yang ada, kemudian dia masuk satu persatu. Jadi nggak ada antrian itu sebetulnya. Jadi kita tuh untuk ketemu orang lain seperti tatap muka gini-gini tuh agak memang udah diminimalisir di sini. Jadi layanan drive-thru ini benar-benar membantu kita untuk mengurangi penularan dan kerumunan. Betul sekali. Nah kalau Mas Abdul sendiri udah tahu belum nih layanan ini belum? Pernah mencoba nggak? Saya belum pernah nyoba sih, cuma tahu layanannya karena kebetulan kan coffee shopku juga adanya di rumah sakit. Oh, gitu. Jadi pas aku tahu ada layanan itu, aku bilang, oh berarti ada layanan ini berarti apa sih? Vaksin tapi drive-thru. Model drive-thru. Drive-thru, tapi kayaknya sih keren sih ya. Maksudnya ini hampir sama kayak kemarin kita antigen atau PCR Swab gitu ya. Cuman ini lebih efisien sih menurut gua sih. Iya. Dan lebih aman pasti sih. Oke. Nah dok, sebelum kita melakukan vaksin kan harus ada screening ya, screening awal ya. Nah boleh diulang lagi nggak sih apa aja sih indikator seseorang itu layak untuk divaksin? Oke, baik. Jadi dari kita Halodoc sendiri itu kita mempunyai, jadi cukup ketik di website, kita cek vaksin, cek layakan vaksin online seperti itu. Jadi Halodoc ini sudah menyiapkan chatbotnya. Kemudian kita tinggal jawab nih, ya tidak seperti itu. Tapi kalau seandainya masih membingungkan, kita perlu sekali tuh untuk konsultasi ke dokter. Nah untuk layak atau enggaknya, untuk screening awalnya pakai website itu terlebih dahulu juga masih oke. Seperti itu Mbak Bella. Oke, berarti kan kalau udah ngisi checkboard itu, nanti pada saat sebelum vaksin akan ada screening lagi dong? Apa tidak ada nih? Jadi kalau seandainya kita
misalkan ada seseorang punya diabetes, aduh gimana ya, aku bingung nih mau vaksin atau enggak karena gula darahku segini nih, gini nih, kan kita nggak bingung kan? Iya. Nah itu perlu sekali untuk pemeriksaan langsung ke dokter yang merawat. Oke. Tapi kalau seandainya setelah dari chatbot tersebut tidak, jadi aman-aman saja dan tidak ada yang diragukan lagi, kita boleh vaksin. Nah Boleh di vaksin itu pada saat proses vaksinasi sendiri itu kita juga cek tekanan darah sih sebetulnya. Oh, jadi ada pemeriksaan Iya, sebelum dan ada vaksin dulu ya? formulirnya juga sih. Oke, karena betul. mungkin tubuh orang kan pada saat ngisi checkboard sama pada saat nanti mau divaksin Beda ya. ya. Jadi ada pemeriksaan lagi ya Ada, gitu. betul. Oke, nah kalau Mas Abdul nih, sebelum vaksin ada ngecek layanan kesehatan dulu nggak? Layanan kesehatan sih enggak, cuman emang sebelum vaksin kan emang kita harus ngisi itu kan. Formulir. Ngisi ngasih tahu apa aja, ntar dicek sama dia dan akhirnya dicek tensi. Nah cuman kayaknya nih masalah yang kenapa beberapa orang yang nggak bisa divaksin, rata-rata tuh pada tegang sebelum vaksin. Jadi tensi betul. itu Tensinya pasti tinggi lebih ya, tinggi. gitu ya? Dan gue termasuk lumayan tinggi dan untungnya masih oke, ini sih masih bisa sih. Cuman Mas Abdul emang selalu ini selamanya saya bagus-bagus aja tensi saya gitu. Saya nggak tahu kenapa nih gitu. Cuman kayaknya sih gitu, kayaknya mungkin ya. Karena dulu Grogi agak ya? panik. Tegang ya, Mas, tegang. jadinya? Terus sebelah saya juga sakit asma. Ada namanya Ibu Eti gitu ya. Dia gini-gini. Ya Allah gitu-gitu. Terus gue bilang, Bu jangan kayak gitu dong, saya panik nih. Gue bilang gitu kan. Dan benar di akhirnya dia nggak boleh divaksin karena mungkin itu juga tensinya tinggi dan mungkin dia terlalu panik juga gitu. Sebenarnya sih yang harus dilakukan sebelum vaksin ya jangan panik sih. Jangan Karena tensi panik lu ya. bisa Betul, berubah-ubah sih Oke. kalau menurut gua. Iya, Gitu. kadang-kadang mungkin dilihat sebelum-sebelumnya orang divaksin kayak seserem itu gitu bisa. Karena sebelah gua bener-bener yang panik banget. Gue jadi waduh Bu jangan gitu banget dong. Aduh kok saya sesak napas ya gitu-gitu. Ada aja sih. Ada Lu aja kalau ya? misalnya di sebelah lu emang lagi panik, lu pasti ikutan panik. Ikutan panik ya. Iya. Jadi mendingan nggak usah lihat lah ya Mas Iya ya. mendingan gue pakai earpod aja, mesti dengerin musik aja sambil nungguin gitu. Gitu ya. Jadi benar-benar harus rileks ya. Harus rileks sih, Harus benar. rileks pada saat vaksin. Nah, Mas Abdul, kalau kita ngomong nih, mungkin ada juga anak muda yang merasa Superman gak perlu divaksin nih. Nah, kalau menurut Mas Abdul sendiri nih, Waduh. gimana sih seberapa penting buat anak muda wajib vaksin gitu? Kalau kita tahu nih sekarang kan lansia itu yang berbondong-bondong semua mau divaksin gitu kan. Tapi Iya. ada juga anak muda yang istilahnya gue nggak divaksin baik-baik aja gitu loh maksudnya. Mungkin anak muda yang membutuh ikon sih, maksudnya ikon yang dia benar-benar, misalnya nih contoh misalnya orang yang benar-benar dia puji lah gitu. Setelah mungkin itu vaksin mungkin dia mau mungkin. Emang untuk ngasih tahu anak-anak muda untuk vaksin tuh emang agak susah. Karena teman-teman gue juga banyak, ya maksudnya di luar. Maksudnya kan gue ngeband ya dan gue ketemu pemain band juga banyak juga yang misalnya ada aja yang nggak mau gitu. Tapi Ada ya. teman-temanku juga banyak yang nanya juga gimana nih cara vaksin dul. Ya pasti ya gue kasih tahu informasinya. Sekarang masih lansia gitu. Jadi dari Kementerian Kesehatan juga emang programnya masih sampai situ. Jadi sabar aja, nanti gue akan kasih tahu untuk nextnya di mana gitu. Gue pasti akan tetap selalu update gitu. Cuman emang untuk meyakinkan anak-anak muda emang susah karena tiap hari juga gue selalu mendapatkan video-video hoax ataupun, dan sering juga berdebat sama teman gue sendiri juga. Jadi kalau mereka udah percaya begitu udah susah di ini sih, kecuali mungkin itu tadi. Mungkin kalau udah orang terdekatnya sudah merasa fine ataupun ikonnya dia udah melakukan hal yang sama, jadi gue yakin sih semua akan coba vaksin sih. Jadi ada timbul trust Ya, di timbul dirinya trust dan sendiri akhirnya ya. misalnya gini, contoh nih, kan beberapa ikon anak muda kan terkesan idealis dan keren gitu ya. Iya. Tapi kalau dia vaksin, oh iya berarti gue harus kayak dia gitu. Kalau menurut gue gitu sih. Begitu ya. Harus sih kayak Jadi gitu. nggak ada nih ya yang namanya Supermanan Nggak ada ya. sih kalau gue Jadi bilang harus gitu. semuanya vaksin ya. Iya. Mau lo sekuat apa juga harus vaksin ya. Iya harus sih kalau menurut gue harus. Nah, buat rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan ragu lagi atau galau-galau mau vaksin apa enggak.
Jadi kita semua tetap harus vaksin ya, Betul. intinya vaksin. Semoga setelah menyimak obrolan santai kita ini pada sore hari ini, kita jadi makin mantep nih. Kayak tadi Mas Abdul bilang, pokoknya relax, siapin Iya, diri gitu benar. ya. Nah apalagi kalau sekarang udah ada nih layanan drive-thru, jadi Betul. nggak perlu takut nih ya istilahnya. Kalau mungkin Parno nih ke rumah sakit, aduh ntar mesti ngantri-ngantri. Iya, Nah takut. bisa pakai fasilitasnya Halodoc untuk vaksin ya, Iya. drive-thru. Nah, supaya makin yakin lagi, kita punya satu tayangan video. Yuk kita simak sama-sama. Saya melihat proses drive-thru vaksinasi yang dilakukan di Kota Bogor. Dan saya melihat prosesnya semuanya berjalan dengan lancar dari mulai proses registrasi, pendaftaran, screening, kemudian suntikan vaksin, semuanya berjalan dengan baik dan kita harapkan model-model seperti ini juga bisa dilakukan di kota lain, di provinsi lain sehingga akan mempercepat proses vaksinasi di tanah air. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengucapkan terima kasih untuk Halodoc yang sudah membantu proses-proses, ada telemedicine, ada drive-thru di kota-kota se-Indonesia. Inilah bela negara kita semua, apalagi anak-anak milenial ngumpul di sana. Mudah-mudahan memperlancar, mensukseskan vaksin hingga 2021 bisa pulih ekonomi dan pulih pandemi. Salah satunya berkat bela negara dari tim Halodoc. Atur nyun. Saat ini kita perlu untuk melakukan akselerasi pemberian vaksin karena vaksin ini game changer. Ini terbukti efektif, tinggal harus diakselerasi oleh semua. Jadi terima kasih teman-teman Halodoc dan juga Gojek yang kolaborasi dengan Dinkes untuk melakukan percepatan terhadap pemberian vaksin ini, dan ini sangat berarti. Oke, setelah kita lihat tayangan video tadi nih ya, supaya makin yakin nih dok, gimana sih sebenarnya prosedur untuk drive-thru vaksin COVID-19 ini? Dan sudah ada di mana aja sih dok layanan ini? Oke, jadi untuk prosesnya drive-thru ini sendiri itu kita harus punya aplikasi Halodoc sendiri ya. Jadi kita download dulu aplikasi Halodoc, kemudian kita buka aplikasinya dan kita input tuh jadwalnya, tempatnya di mana. Kemudian setelah itu kita juga ada unduh KTP. Jadi kita juga perlu KTP kan, dia umurnya berapa gitu-gitu kan kita bisa lihat dari KTP. Kemudian setelah itu nanti tunggu konfirmasi terlebih dahulu dari Halodoc. Jadi kalau sudah dikonfirmasi Halodoc nanti akan dikirimkan melalui aplikasi sehingga nanti ditentukan tuh kita harus datang jam berapa, di tempat mana, Dan di hari apa gitu ya? dan di hari apa. Jadi kita harus datang sesuai jamnya dan itu meminimalisir untuk terjadinya kerumunan. Dan kalau lokasi drive-thru ini sendiri sudah ada di banyak tempat ya. Kalau di Jakarta itu ada di Kemayoran, kemudian ada di West One di Cengkareng, kemudian di Ciputat di RSIA Bunda Citra Ananda, kemudian ada lagi di Bogor di Gor Pajajaran, kemudian ada juga di Surabaya di Kampus Ubaya. Kemudian ini baru buka lagi nih, ada 2 tempat di Malang sama ada lagi 1 di Sleman di Prambanan, Candi Prambanan. Oke. Seperti itu. Jadi sudah banyak sekali Iya, untuk jadi udah lokasinya. ada di beberapa kota nih ya. Betul. Jadi bukan hanya di Jakarta, tapi Betul. udah tersebar di kota-kota besar juga ya. Betul. Jadi kalau mungkin yang pengen tahu, silakan langsung lihat di aplikasi Halodoc untuk kota-kota mana saja yang Betul. sudah tersedia layanan drive-thru ini. Ya, Nah, dan
memang harus cepat sih, Harus karena cepat ya? cepet Terbatas banget ya? lakunya. Jadi oke. itu tanpa dipungut biaya apapun dan cepet banget. Oke, jadi slotnya sekali tuh lagi, terbatas. gratis ya Bapak Ibu, Gratis. gratis. Jadi aplikasi ini cukup ya ibaratnya pencet-pencet aja lah ya, Betul. santai gitu. Yang penting vaksin gitu ya. Betul. Nggak dipungut biaya apapun, download aplikasinya pun juga Gratis. gratis ya kan. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Dok buat Dokter Stefani. Iya. Mungkin boleh dijelasin lagi selain yang tadi dokter sudah jelasin. Ada gejala atau simptom apa sih yang mungkin saja ditimbulkan setelah vaksin ini? Oke. Jadi untuk gejala sih pada umumnya sih yang tadi saya sudah jelaskan seperti demam ringan, kemudian nyeri otot dan ada ruam. Tapi kalau untuk gejala lain yang berat sih selama ini penelitiannya belum ada sih yang membuktikan Belum bahwa ada ya? reaksi tersebut gara-gara vaksin COVID seperti itu. Paling kalau seperti yang Mas Abdul bilang sih, kayak di kasus-kasus tertentu dan di masing-masing orang kan punya imun yang berbeda. Jadi untuk menimbulkan reaksi setelah vaksinasi itu masing-masing orang memang beda-beda sih. Beda-beda. Ada nggak yang timbul setelah 48 jam, Dok? Nah itu yang harus diperhatikan sekali ya, karena yang harus butuh perhatian khusus lah istilahnya kalau munculnya itu setelah 48 jam setelah vaksinasi, karena bisa saja satu tidak berhubungan dengan vaksinasi COVID-19, yang kedua memang reaksinya itu berkepanjangan ya. Jadi memang harus butuh konsul sih kalau seandainya ditemui lebih dari 48 Lebih jam. dari 48 jam gitu. Betul. Nah sebenarnya kalau lebih dari, let's say kita ngomong nih yang sekarang masih berjalan aja nih ya, kayak yang vaksin lansia. Kadang-kadang kan si lansia ini mungkin udah punya penyakit bawaan ya gitu. Nah setelah vaksin ini ya itulah Mas yang tadi Mas bilang mungkin jadi parno sendiri, Panik akhirnya ya. berpikir aneh-aneh gitu. Ada nggak sih Dok selama ini kayak ditemuin kayak misalnya jadi ngeluh misalnya, aduh kok saya jadi kram-kram otot misalnya kayak gitu. Aduh itu banyak sekali sih Banyak sekali sebetulnya. ya. Banyak sekali ya. Jadi karena banyak, kan karena ada mungkin yang parno ada gitu. yang parno. Jadi misalkan walaupun itu nggak berhubungan ya, misalkan aduh kok setelah vaksin ini kok jadi ngantuk banget ya. Nah jadi itu banyak banget tuh Dok yang bilang gitu. Itu gejala wajar ya? Saya juga mengalami sih sebetulnya. gitu ya? Jadi setelah vaksinasi kok rasanya lelah banget, ngantuk. Nggak tahu itu reaksi vaksin atau enggak, tapi dari penelitian sih belum membuktikan ya seperti itu. Mas Abdul sendiri ngalamin nggak tuh yang masalah Kayaknya ngantuk? gue ngalamin semuanya deh. Ngalamin semua ya? Ya jadi demam, ngantuk, laparan, pokoknya diomongin orang. Kecuali ada yang bilang kakinya agak kesemutan dikit gitu. Ada juga yang kayak gitu. Bilang, gitu ya? Kok lu bisa gitu? Nggak tahu. Tapi emang dalam waktu 48 jam 48 itu. jam. Jadi ada yang sorenya atau besoknya gitu. Jadi kayak berasa orang capek banget gitu ya Mas habis disuntik? Iya, jadi ada yang klaim. Nah, kalau gue emang waktu awal hari itu jatuhnya cuman lemas, pegel-pegel udah. Nah, hari keduanya baru agak demam. Nah, hari keduanya baru agak demam. Nah, setelah itu udah beres, aman-aman aja. Jadi pas demam itu ada minum obat atau konsultasi ke Gue dokter nggak? nyari apa sih kayak ya tolak angin gitu. Gue semua gue makan deh. Biar gue pikir gue masuk angin atau apa gitu, gue nggak tahu kan. Ya namanya juga ya wajar lah, pasti wajar lah kayak gitu. Tapi kan sebenarnya wajar ya Dok kalau misalnya katanya orang habis divaksin itu memang ada reaksi tertentu kan. Iya, betul. Itu apa membuktikan antibodinya sudah hidup kah di dalam badan gitu? Jadi Soalnya untuk saya sempat dengar di berita katanya yang divaksin tuh belum tentu apa sih antibodinya terbentuk gitu. maksudnya. Gimana ya, itu reaksi ini tuh nggak bisa dijadikan patokan ya sebetulnya untuk oh ada reaksi berarti udah timbul antibodi nih. Enggak seperti itu. Jadi masing-masing orang tuh tadi saya sudah sampaikan bahwa memang beda-beda reaksinya. Ada yang bereaksi, ada yang enggak. Nah kalau yang enggak pun bukan berarti dia nggak terbentuk antibodi seperti itu. Jadi memang masing-masing orang beda-beda sih. Beda-beda ya. Jadi itu memang bukan patokan. Oke. Iya. Nah seru banget nih ya obrolan kita sore hari ini. Saya sendiri nih jadi banyak dapat masukan nih dari Dr. Stefani dan Mas Abdul yang memang sudah pernah divaksin gitu ya. Nah gimana kalau kita buka sesi tanya jawab nih buat rekan-rekan yang di rumah dan di studio, bisa langsung diketik aja di kolom chat yang mau nanya ke Dr. Stefani atau ke Mas Abdul. Oke?
Oke, nah ternyata udah ada pertanyaan nih buat Dokter Stefani dan Abdul. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Nelly Jakarta ya. Ini mau nanya ke Dokter Stefani nih. Dia menanyakan kalau ibu hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan itu boleh divaksin atau tidak? Oh, ini langsung dijawab sekarang. Nah, ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan ya, iya. 2 pertanyaan. Satu lagi, apakah boleh mengkonsumsi obat bebas ya saat kita mengalami pasca reaksi vaksinasi seperti demam, nyeri, begitu juga dengan kan ada juga yang minum vitamin doang nih. Nah, saran dari dokter, vitamin apa aja sih yang bagus untuk dikonsumsi setelah vaksin? Oh baik. Nah, jadi saya jawab pertanyaan pertama Iya, dulu ya. iya, pertanyaan pertama. Ada 2 kan? Iya, ada 2. oke. Yang ibu hamil dulu ya berarti. Jadi untuk ibu hamil sayang sekali belum boleh ya untuk belum mendapatkan boleh. vaksin COVID karena memang takutnya di trimester pertama terlebih ya itu akan mengganggu proses pembentukan janin seperti itu. Jadi memang tidak boleh kalau untuk ibu hamil. Tapi kalau untuk ibu yang sedang merencanakan kehamilan, jadi vaksinasi COVID ini kan menimbulkan dari vaksin sampai dia timbul imunnya itu kan membutuhkan waktu 1,5 bulan dari suntikan pertama. Jadi kalau bisa direncanakan kehamilannya itu kalau bisa melebihi itu. Dan paling aman 3 bulan lah setelah dilakukan vaksin COVID pertama, kemudian 3 bulan kemudian baru boleh direncanakan Baru boleh hamil. merencanakan kehamilan. Oke. Seperti itu sih. Oke. Kalau untuk pertanyaan kedua tadi Mengenai obat vitamin ya? atau obat bebas? Jadi kalau untuk obat bebas boleh sekali, kayak sekali misalkan ya? dia demam, nyeri otot, itu minum saja paracetamol. Paracetamol, Iya, oke. paracetamol maksimal 3 kali sehari. Tapi kalau seandainya dia memang sudah tidak ada gejala apapun, boleh di stop. Boleh Seperti itu. di-stop. Kalau untuk vitamin, jadi untuk vaksinasi COVID ini kan memang tujuannya kan untuk menimbulkan Antibodi ya. Jadi kita harus untuk menimbulkan antibodi itu kan kita harus mempunyai daya tahan tubuh yang kuat kan. Betul. Jadi kita harus minum vitamin, kalau bisa vitamin C sih. Vitamin C Vitamin ya? C 500 miligram juga cukup sih. 500 Nggak setiap usah hari atau setiap hari boleh. setiap hari, Sampai ya mungkin sampai nanti 1,5 bulan tersebut masih oke. Oke. Terus kalau cuman vitamin kayaknya kurang ya. Jadi memang harus disertai dengan istirahat cukup, kemudian makan makanan juga yang harus bernutrisi, tinggi protein, kemudian juga vitamin-vitamin seperti sayur dan buah juga harus dikonsumsi. Kemudian juga kalau bisa olahraga rutin, tapi jangan terlalu olahraga yang berat ya. Supaya nggak terlalu capek Nggak juga terlalu ya. capek. Oke. Seperti Mungkin itu. kalau kan ada juga yang misalnya vitamin multivitamin itu juga baik ya dok kalau Baik. Oke. Ya, kalau multivitamin juga oke sih. Multivitamin juga Nggak oke ya? masalah. Nggak masalah Cukup ya? 1 hari sekali aja. Cukup 1 hari sekali aja. Betul. Oke. Nah ini juga ada pertanyaan buat Mas Abdul nih. Nah dari Mas Abdul ini ada pertanyaan dari Ibu Santi. Menurut Mas Abdul setelah semua orang divaksin kehidupan itu bisa balik normal nggak Mas? Kan pasti Mas Abdul kerja di Kementerian Kesehatan mungkin udah ada datanya, pasti udah bisa baca lah Mas setelah divaksin udah ada penurunan berapa banyak seperti itu. Intinya sih kalau di masalah gini kita yang penting percaya aja sih. Kalau Percaya gue aja sih ya. percaya kita akan kembali normal lagi kayak dulu lagi, dan ini juga salah satu usaha yang udah dilakukan semua orang gitu ya. Jadi termasuk pemerintah juga. Jadi gue yakin sih kita akan kembali normal. Normal ya. Iya. Amin. Ini ada lagi pertanyaan lanjutan nih Mas. Kalau setelah divaksin, Mas Abdul ada kepikir nggak atau ada rasa khawatir nggak? Gue bakal kepapar lagi nih gitu, tertular lagi gitu. Gue alhamdulillah belum pernah terpapar COVID-19, tapi itu tadi juga kadang-kadang kita butuh yakin aja sih. Butuh yakin ya. Kalau takut akan tertular mungkin iya. Maksudnya kita kan harus mempersiapkan, maksudnya kayak ya tadi protokol kesehatan kan. Jadi mungkin kepikiran mungkin ada sih kepikiran takut akan terpapar mungkin iya. Cuman gue yakin sih insya Allah kita baik-baik aja. Oke. Siap. Tetap protokol ya. Oke, Iya, Mas Abdul protokol ya. yang penting protokol aman semua. Betul. Oke.
Oke, mungkin itu pertanyaan dari para pemirsa di online ya yang Oke. sudah menyaksikan. Baiklah, karena keterbatasan waktu, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara pada sore hari ini. Sebelum saya menutup acara kita, saya mau minta closing statement ya dok dari Dr. Stefani dan Abdul untuk menyampaikan pesan inspiratif dari obrolan kita hari ini buat Bapak Ibu yang sedang menonton di rumah ataupun di studio ini. Mungkin boleh dari dokter dulu. Baik. Kalau dari saya sih jangan sampai egois ya. Oh aku nggak mau divaksin nih gitu. Itu kan maksudnya coba kalau seandainya cuma satu sih nggak masalah ya orang yang seperti itu ya. Tapi kalau untuk beribu-ribu orang yang mempunyai mindset seperti itu kan susah sekali ya untuk mengakhiri pandemi ini secara cepat. Jadi kita coba lindungi diri terlebih dahulu dengan vaksinasi COVID, maka keluarga juga akan terlindungi seperti itu. Thank you Dr. Stefani. Nah Iya. kalau untuk Mas Abdul nih Mas, Oh ya. mungkin penggemar-penggemar Mas Abdul ada yang nonton nih pada sore hari ini gitu. Iya. Kita kayaknya udah berapa kali kena apa sih namanya ujian ya, maksudnya PSBB ya Mas maksudnya. maksudnya ujian, maksudnya untuk melewati pandemi ini gitu. Dan entah kenapa ya, gue rasa sih kita bertahan gitu ya. Dan kita emang hebat gitu. Dan gue percaya kita akan lebih baik lagi, dan kalau ini vaksin berjalan dengan lancar, kita pasti akan lebih hebat lagi nanti. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Stefani, Mas Abdul untuk kehadiran sore hari ini. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang telah mengikuti acara pada sore hari ini. Jadi kesimpulannya jangan ragu lagi untuk melakukan vaksin COVID-19. Mari kita sama-sama lindungi diri dan lindungi keluarga. Nah, untuk itu jangan lupa juga aplikasi Halodoc, silakan diinstal, daftarkan diri Anda dan keluarga untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dan bisa juga di follow up sosial media dari Halodoc untuk info lengkap lainnya. Nah, untuk Asia juga Bapak Ibu bisa follow Instagram Asia. Yang pengen tahu promonya sekali lagi bisa hubungi ke kantor marketing kami di 808084 kali atau silakan hubungi agent-agent kesayangan Anda. Akhir kata, saya Isabella Agustin undur diri dari acara ini. Salam sehat, bahagia untuk kita semua. Sampai jumpa.